Bismillahirrahmanirrahim. Dunia yang saat ini kita tempati, ya, yang saat ini kita tinggal padanya adalah tempat yang asalnya tidak dicela, juga tidak dipuji. Tetapi karena potensinya melalaikan manusia, membuat orang lebih mengutamakannya dibandingkan akhirat yang kekal abadi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena sayangnya kepada kita mengingatkan tentang fitnah dunia agar kita tidak terpengaruh, agar kita tidak lebih mengutamakannya dibandingkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di sisinya. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang fitnah dunia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan tentang fitnahnya dunia. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta, perbendaharaan dunia. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru yang aku khawatirkan ketika dibentangkan, dibukakan perbendaharaan dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelummu, sehingga mereka pun berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana kalian berlomba-lomba mengejarnya, yang kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dulu telah membinasakan mereka. Makanya peringatan seperti ini, jamaah sekalian rahimakumullah, mesti diambil pelajaran bagi orang yang beriman. Siapapun kita, ketika diingatkan dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya merasa khawatir terhadap agamanya. Bahwa potensi dunia untuk menimbulkan fitnah, memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ya, kelemahan hati manusia ketika berhadapan dengan kemilaunya harta, perhiasan dunia, itu sangat besar. Hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan sehingga menjadikan manusia selalu mengutamakan perhiasan dunia, yang itu akan memalingkan mereka dari ikhlas, akan berpotensi memalingkan mereka dari ikhlas, memalingkan mereka dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan keridhaannya, memalingkan mereka dari khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Ini semua adalah akibat dari keburukan cinta kepada dunia yang berlebihan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk menjelaskan tentang perkara-perkara buruk seperti ini, bagaimana kita menghadapinya. Makanya cinta kepada dunia yang berlebihan itu tidak akan bisa diatasi kalau kita tidak mengenal keindahan Islam. Karena satu-satunya yang bisa menempati hati kita dengan keindahan yang hakiki, kemudian menggeser semua keindahan-keindahan semu yang lainnya, adalah keindahan Islam. Keindahan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini yang akan bisa menggeser semuanya keindahan dunia dalam hati kita. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan
penuh dengan pelajaran, penuh dengan darbul amthal. Allah membuat permisalan-permisalan tentang dunia, tentang fananya dunia. Tujuannya agar orang yang membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, pemahaman ini akan merasuk ke dalam hatinya, sehingga menggeser semua perkara-perkara yang menghalangi iman. Makanya Al-Quran adalah sumber petunjuk kebaikan. Membaca dan merenungkannya merupakan sebab kita mendapatkan berkah. Orang yang tidak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, tidak mungkin dia akan bisa memperbaiki imannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Semua kebaikan ada padanya. Kebaikan apapun yang kita inginkan ada dalam Al-Quran. Mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar manusia merenungkan isinya, membaca dengan menghayati maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya.